Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Amanda. Iya, Ibu. Silakan boleh duduk. Terima kasih. Alhamdulillah ketemu Ibu ya hari ini. Iya, Ibu. Gimana tadi di perjalanannya? Alhamdulillah lancar sih, Bu, sedikit macet aja tadi keliling. Di macet. Kemiling ya? Iya. Oh, memang sering banget di situ kalau memang jam-jam mau berangkat kerja ini macet sih. Iya, betul sih, Bu, bener. Tapi alhamdulillah nggak terlambat. Berarti tadi Alhamdulillah. iya, Mbak Amanda tepat waktu banget ya berangkatnya. Iya, Bu, soalnya tadi saya takut banget kalau misalnya hujan atau macet. Tapi ya memang kejebak macet dikit sih, tapi ya bisa nyampe Iya, sini. alhamdulillah ya. Hujan nggak mendung ini di sini? Enggak sih, Bu, tadi saya naik go-kart soalnya. Oh, alhamdulillah nggak kehujanan. Iya, Ibu. Dari rumah berangkatnya? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini. Langsung ke sini. Nggak mampir-mampir dulu. Enggak. Nah, berarti emang tujuannya langsung ke sini. Iya, ya? langsung ke Ibu pokoknya. Masya Allah. Sebelumnya Mbak Amanda udah pernah ngikut konseling belum, Mbak? Belum sih, Bu, ini pertama kali. Oh, taunya itu dari mana, Mbak Amanda? Kalau saya kemarin tuh saya coba scroll internet, TikTok, kayak Instagram, sosial media gitu sih, Bu. Oh, pas banget ketemunya Ibu ya. Iya, karena waktu pas saya lihat Ibu kayaknya cocok nih. Masya gitu. Allah, bisa langsung cocok gitu ya? Iya, dari pembawaan Ibu tuh kayaknya enak deh Ibu ini. Alhamdulillah, semoga juga nanti Alhamdulillah. ya pada prosesnya juga senang konseling sama Ibu. Insya Allah ya, Bu ya. Berarti ini pertama kalinya ya Mbak Amanda konseling. Betul, pertama kalinya. Jadi Ibu di sini mau menjelaskan terlebih dahulu karena Mbak Amanda kan baru pertama kali nih ikut konseling. Nah, Ibu mau menjelaskan dulu sebenarnya konseling itu apa sih? Nah, di sini proses konseling itu terjadi untuk adanya bantuan dari konselor itu Ibu. Nah, itu untuk membantu Mbak Amanda sebagai konseli untuk memecahkan masalah Mbak Amanda secara mandiri. Nah, di sini Ibu membantu untuk proses pemecahan masalah yang terjadi pada Mbak Amanda. Itulah yang dinamakan dengan proses konseling, yaitu proses adanya bantuan. Nah, seperti itu Mbak Amanda. Nah, nanti ke depannya itu bakal Mbak Amanda itu boleh menceritakan apapun yang Mbak Amanda ingin ceritakan kepada Ibu sebagai konselor. Nah, Ibu di sini memiliki asas kerahasiaan. Ibu tidak berhak untuk mempublish ataupun menyebarkan cerita dari Mbak Amanda. Jadi Ibu memiliki asas kerahasiaan Ibu sendiri. Nah, itu udah pasti Ibu laksanakan, dan cerita yang Mbak Amanda ceritakan itu akan tersimpan oleh Ibu sendiri. Lalu selain itu ada juga asas kesukarelaan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Amanda, apakah Mbak Amanda datang untuk melaksanakan konseling kepada Ibu ini secara sukarela? Alhamdulillah secara sukarela sih, Bu, dari keinginan saya sendiri. Alhamdulillah, berarti tidak ada paksaan ya Mbak Amanda? Nggak ada, Ibu, aman. Alhamdulillah, karena memang dalam prosesnya konseling ini juga bersifat sukarela, karena dari Mbak Amanda sendiri yang datang untuk menemui Ibu untuk meminta bantuan, dan tidak ada proses paksaan dari pihak manapun ya Mbak Amanda. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Amanda itu secara sukarela untuk menceritakan masalah Mbak Amanda kepada Ibu. Apakah di sini Mbak Amanda beneran sukarela akan berkata sejujur-jujurnya kepada Ibu? Iya, Ibu, saya bakal sukarela untuk menceritakan sejujurnya apa yang saya rasain. Alhamdulillah, berarti memang Ibu sudah merasa tenang bila tahu dari Mbak Amanda sendiri. Mbak Amanda secara sukarela, dan juga Mbak Amanda akan berbicara secara jujur kepada Ibu. Dan juga nanti pada pelaksanaan konseling kita itu ada asas kenormatifan. Nah, jadi proses konseling kita ini udah sesuai sama norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak akan menyalahi aturan. Jadi Mbak Amanda jangan khawatir bila proses konseling kita ini akan menyalahi hukum, itu tidak akan. Nah, seperti itu Mbak Amanda. Apakah ada yang ingin Mbak Amanda tanyakan kepada Ibu? Cukup sih, Bu. Alhamdulillah cukup ya. Nah, proses konseling kita ini kurang lebihnya itu berlangsung selama 45 menit ke depan Mbak Amanda. Iya, Bu. Namun, apabila nanti sebelum 45 menit Mbak Amanda sudah merasa cukup, Mbak Amanda sudah merasa menemukan solusi, nah itu nanti boleh bisa dicukupkan. Bagaimana untuk Mbak Amanda, apakah bersedia? Bersedia, Ibu. Alhamdulillah. Nah, berarti Mbak Amanda juga sudah tahu proses konseling yang akan kita jalani selama
45 menit ke depan kurang lebihnya, dan juga asas-asasnya tadi sudah ibu sebutkan, dan insya Allah dijamin kerahasiaannya dan Mbak Amanda itu dapat merasa aman untuk bercerita ke ibu. Dan yang terakhir itu terdapat asas kemandirian, yang dimana pada asas ini itu ibu membantu Mbak Amanda untuk menyelesaikan masalah, tetapi nanti ke depannya bila terjadi masalah yang sama, Mbak Amanda itu dapat secara mandiri untuk menyelesaikannya, tidak bergantung kepada konselor, yaitu saya. Nah, seperti itu Mbak Amanda. Baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Amanda terkait? Alhamdulillah sudah paham sih. Oh, sudah paham ya terkait Iya, proses paham, kita Bu. ya. Alhamdulillah, kalau gitu bisa kita mulai Mbak Amanda? Bisa Ibu. Alhamdulillah. Jadi gimana Mbak Amanda datang ke ibu? Adakah yang ingin dikeluhkan atau yang ingin diceritakan? Boleh langsung diceritakan Mbak Amanda. Oke, baik Ibu. Jadi saya tuh merasa capek sih Bu dengan kegiatan saya sekarang. Apalagi saya tuh kan sedang PPG ya Bu, dimana PPG itu kegiatan tuh padat banget Ibu. Dari hari Senin sampai Rabu itu saya ke sekolah. Dan kebetulan saya sekolahnya di SMP 7 Bandar Lampung ya Bu. Kemudian di hari Kamisnya saya berkegiatan berasrama. Kemudian di hari Jumat Sabtunya itu saya itu kuliah secara luring di kampus saya Ibu gitu. Lalu di setiap mata kuliahnya dan di PPL-nya sendiri itu saya tuh mempunyai tugas tersendiri Ibu, dan itu tugasnya tuh sangat banyak banget Ibu, dan itu cukup membuat saya sedikit tertekan Ibu dengan tugas-tugas tersebut gitu. Dan saya tuh merasa punya kelelahan gitu Ibu semenjak PPG ini, lelah dengan kegiatan yang saya lakuin, kemudian lelah dengan yang di rumah Ibu gitu, karena saya tuh apa ya Bu, merasa tidak dingertiin gitu, kurang dimengerti gitu sama orang rumah, khususnya sama papa saya gitu. Jadi saya tuh kan udah capek ya Ibu ya, capek dengan perkuliahan saya, dengan sekolah saya itu. Kemudian di rumah saya tuh harus ngurusin adik saya, harus ngurusin papa saya gitu. Tapi yang bikin saya capek itu papa saya ini kurang ngerti gitu Bu, gitu. Kurang ngerti dengan keadaan saya tuh sekarang ini gimana. Mungkin menurut beliau saya tuh biasa-biasa aja, Mas, kayak apa ya, nggak kecapean, biasa aja. Jadi itu suka nyuruhin saya gitu loh Ibu, gitu sih Bu. Berarti Mbak Amanda ini mengalami kondisi lelah ya Mbak Amanda. Iya Karena Ibu. proses kuliah, proses sekolah, proses di rumah itu terjadinya setiap hari dan juga berulang. Ibu boleh tahu nggak Mbak Amanda? Kan Mbak Amanda ini prosesnya kan sekolah nih, terus habis itu berkehidupan asrama, lalu kuliah lagi. Nah itu boleh dispesifikkan seperti apa tugas-tugasnya dan apa yang Mbak Amanda kerjakan selama kurun waktu selama seminggu ya Mbak Amanda? Iya. Mbak Amanda dari Senin sampai Sabtu dan hanya istirahat di hari Minggu saja ya? Iya betul ya Bu. Kalau untuk hari Senin sampai Rabu itu saya itu ke sekolah, kemudian saya itu kalau di kegiatan pertama kali PPL kita tuh melakukan observasi Bu. Kebetulan saya tuh baru berjalan sekitar 3 pekan. Oh 3 pekan, 3 minggu ya Mbak Amanda? Iya 3 minggu, 3 minggu, dan kemarin itu di pekan kedua atau minggu kedua itu saya tuh libur Ibu. Jadi ya baru di sekolah tuh 6 hari, tapi rasanya tuh udah lama banget ya Bu gitu. Berarti banyak ya yang dilaksanain ya? Iya benar Ibu, tapi kalau menurut saya nih Bu, kalau di sekolah tuh nggak seberapa capek sih Bu. Oh malah di sekolah nggak seberapa capek? Enggak, saya lebih enjoy aja sih Bu, tapi kalau di kuliah itu lebih rasanya tuh capek banget, kayak melelahkan banget lah Ibu pokoknya Bu. Berarti untuk prosesi di sekolah itu Mbak Amanda masih dapat melaksanakannya dengan baik? Iya Ibu, Masih enjoy melaksanakannya? dengan senang hati banget pokoknya Bu. Walaupun terasa lelah. Iya. Tapi kalau untuk perkuliahan berarti di hari Kamis, Jumat, Sabtu ya Mbak Amanda perkuliahannya, itu terasa lebih berat banget sih Bu daripada yang di sekolah. Betul. Oh malah Mbak Amanda merasa berat di kuliah ya Mbak Amanda. Boleh nggak Mbak Amanda ceritakan gimana sih perasaan yang Mbak Amanda
rasakan itu tuh di proses kuliah itu gimana kok Mbak Amanda tuh bisa merasa lelah? Oke. Sebelumnya kalau di sekolah, kalau di sekolah itu kan saya merasa enjoy ya Bu, walaupun ada sedikit tekanan dari saya. Tekanannya itu kayak karena saya tuh belum pernah mengajar. Saya tuh pernah sih Bu mengajar waktu pas PLP tuh pas S1. Tapi itu saya tuh belum menjiwai banget seorang guru gitu. Jadi waktu pas PPL lagi, saya tuh butuh beradaptasi lagi Bu, bagaimana menjadi seorang guru yang mengajar di depan anak-anak gitu. Tapi itu ya udahlah ya Bu ya, itu akan terbiasa seiring waktu gitu. Jadi itu tidak terlalu membuat saya tertekan gitu. Tapi kalau yang di perkuliahan ini rasanya tuh kayak capek banget Ibu. Nah capeknya tuh tugasnya tuh beruntun gitu Ibu rasanya Ibu, apalagi mengejar target pada topik pembelajarannya itu kan ya Ibu ya. Jadi langsung kayak misalnya dikasih tugas sama dosen itu kayak topik 1, 2, 3, 4 gitu misalnya kayak gitu ya Bu ya. Langsung dikerjakan gitu karena misalnya kita ketinggalan jauh. Jadi itu kayak pengajarannya tuh bener-bener melelahkan buat saya karena kebetulan penugasannya juga tuh bukan yang mudah ya Bu, butuh pemikiran yang keras gitu ya Bu. Ibu paham. Berarti kalau untuk di kuliah ini lebih ekstra untuk otak kita memikir ya Mbak Amanda Iya, ya. betul. Karena tugas-tugas dari LMS ya Mbak Amanda bisa disebutnya ya. Iya, LMS Bu. Ya. Nah, berarti memang yang di kuliah ini cukup memberatkan Mbak Amanda dengan tugas-tugas yang ada. Tapi di sekolah juga karena Mbak Amanda belum pernah, dan itu yang membuat Mbak Amanda sedikit beradaptasi ulang. Nah, Mbak Amanda boleh menceritakan tidak? Kan tadi Mbak Amanda bilang bahwa ayah Mbak Amanda itu tidak mengerti kondisi Mbak Amanda di sekolah dan juga pada prosesi perkuliahan. Nah, ayah Mbak Amanda itu tahu nggak sih kalau Mbak Amanda itu tuh kuliah mengerjakan LMS, tugas-tugas, topiknya itu, dan juga di sekolah itu bersekolah yang mengajar, melaksanakan tugas-tugas di sekolah itu ayah Mbak Amanda tahu tidak ya? Seharusnya tahu sih ya Bu, tapi saya kurang tahu juga kalau di beliaunya seperti apa. Ini kan hanya tebakan saya aja kan, tapi mungkin beliau ini tahu tapi menganggap remeh. Menganggap remeh. Iya gitu. Jadi kayak ya udahlah, misalnya cuma ngajar aja gitu, atau gimana, karena beliau ini kurang bisa mengerti orang lain gitu, kurang peka sama orang lain gitu. Dan yang bikin saya capek itu karena bapak saya ini maunya dilayanin terus kayak gitu, apa-apa selalu diambilin, pokoknya dilayanin deh gitu. Terus apa ya Bu ya, kalau misalnya saya capek-capek nih Bu, baru datang ke rumah gitu dari pagi, kalau kuliah ya Bu ya, dari kuliah tuh misal di hari Jumat itu dari jam 8, dari jam 8 sampai jam setengah 5. Itu rasanya itu capek banget Bu, karena itu padat banget Bu perkuliahannya Bu, karena walaupun cuma 3 mata kuliah, tapi di mata kuliah terakhir itu dia 4 SKS Ibu. Dari jam 1 sampai jam setengah 5 itu lumayan burn out ya Bu ya buat saya ya Bu. Kemudian waktu pas saya sampai di rumah, saya tuh rasanya tuh cuma pengen tiduran Ibu, pengen ngembaliin energi saya yang habis di perkuliahan itu Ibu. Belum lagi dengan kaget sama tugas-tugasnya, aduh tugas lagi gitu. Terus bapak saya baru banget sampai, belum bener-bener duduk ataupun tiduran ya Bu di kasur, baru naruh tas begini. Bapak saya langsung bilang, Kak tolong Kak itu Kak beliin ade makan gitu, adiknya udah lapar. Lah dikira saya nggak lapar Bu gitu, emang cuma ade doang yang lapar. Nah beliau tuh juga selalu perhatian tuh sama adik saya terus gitu. Saya tuh kurang dapet perhatian gitu. Jadi pokoknya tuh dia tuh all in banget gitu sama adik. Jadi mau saya capek, mau saya nggak capek, dia kurang perhatian gitu sih. Oke, baik. Di sini berarti memang Mbak Amanda mengalami tekanan ya di rumah oleh khususnya ayah Mbak Amanda sendiri yang merasa bahwa
menyepelekan tugas Mbak Amanda di sekolah dan juga di perkuliahan. Lalu setelah selesai Mbak Amanda kuliah, ayah masih belum bisa mengerti dan paham bahwa Mbak Amanda itu merasakan kelelahan karena seharian sudah di kampus dan juga harus mengerjakan tugas-tugas lagi, tapi ternyata di rumah masih harus disuruh-suruh lagi ya Mbak Amanda Iya betul untuk ya Bu. mengikuti keinginannya. Nah, tapi Ibu di sini ingin bertanya lagi Mbak Amanda, bagaimana sih Mbak Amanda sudah mengeluarkan respon Mbak Amanda belum kepada ayah Mbak Amanda? Udah. Saya menentang sih Bu, atau menolak gitu dari suruhannya. Misal kayak saya lagi capek-capeknya kayak waktu pas saya disuruh beli makan adik saya itu, saya bilang, nggak mau lah Pak, kakak capek, kakak baru sampai gitu, mending GoFood aja gitu. Terus pokoknya saya menentang deh Bu, gitu intinya ya Bu. Terus beberapa lama kemudian beliau ini manggilin adik saya kayak, adek sini mau beli apa biar papa yang keluar. Nah, inisiatif yang kayak gitu itu menurut saya tuh bukan sesuatu yang ikhlas. Jadi beliau ini kayak gitu karena marah, karena saya nolak gitu. Terus kebetulan waktu pas itu saya tuh sudah memesankan adik saya makanan. Jadi saya, karena saya saking keselnya, saya bilang dari dalam kayak, udah Pak, udah kakak pesenin makanannya, udah GoFoodin aja Pak, kakak gak kuat kalau bisa keluar lagi, kakak capek. Gak dengar. Yang kedua kali baru saya agak ngegas sih Bu itu, kayak ya saya mengulang kalimat yang sebelumnya tadi itu, tapi dengan nada yang lebih berbeda dan papa saya dengar. Oke. Nah, kan Mbak Amanda sudah mengeluarkan emosi Mbak Amanda gitu ya kepada Mbak Amanda gitu. Nah, proses yang terjadi itu nanti kan Mbak Amanda tadi sudah mengeluarkannya. Nah, papa itu berarti responnya marah, lalu seperti apa Mbak Amanda? Seperti apanya tuh, di papanya atau di saya? Di papanya. Oh, ya udah bilang kayak, oh ya udah dibayar, udah ya udah. Apakah ada, maksudnya Ibu, apakah ada sikap lain yang diberikan oleh papa Mbak Amanda? Apakah memang nanti kedepannya ketika Mbak Amanda menolak itu papa berbuat semena-mena kepada Mbak Amanda? Apakah seperti itu? Kalau menurut saya sih ya Bu, papa saya itu gak berbuat semena-mena sih. Tapi saya sekarang lebih berprinsip, kalau saya merasa ini gak adil buat saya berhak untuk menolak dan saya berhak untuk melawan. Sekarang prinsip saya tuh ngelawan sih Bu ya, gitu. Karena saya nggak mau ditindas, nggak mau diinjek-injek, nggak mau disepelein. Baik Mbak Amanda, di sini memang kan ya ayah papa Mbak Amanda sendiri sebagai orang tua ya Mbak Amanda, dan memang kodrat kita sebagai anak itu tetap harus menuruti, menghargai dan juga bersikap baik kepada kedua orang tua kita ya Mbak Amanda. Pada kenyataannya Mbak Amanda ini kurang dimengerti oleh papa Mbak Amanda. Nah, Mbak Amanda juga sudah berusaha untuk menyatakan apa yang Mbak Amanda rasakan kepada papa, tapi ternyata respon papa itu malah marah kepada Mbak Amanda, dan juga hingga akhirnya Mbak Amanda berprinsip bahwa lebih baik menentang orang tua, terutama papa Mbak Amanda, daripada Mbak Amanda harus diinjak-injak seperti itu ya Mbak Amanda. Betul Ibu. Nah, Ibu di sini ingin Mbak Amanda itu melaksanakan role playing. Nah, role playing ini itu tujuannya nanti Ibu membantu Mbak Amanda dengan tekniknya itu adalah kursi kosong. Nah, di mana Mbak Amanda itu dapat mengutarakan perasaan Mbak Amanda itu kepada ayah Mbak Amanda, supaya perasaan Mbak Amanda itu tidak selalu tertekan di dalam hati. Nah, jadi nanti Ibu bantu Mbak Amanda juga dapat memejamkan mata. Mbak Amanda dapat berkata kepada ayah Mbak Amanda bahwa dengan cara yang lebih sopan, supaya nanti ketika Mbak Amanda itu mengalami hal yang sama serupa, disuruh-suruh sama ayah dan posisinya Mbak Amanda lagi lelah, itu tidak meledak, supaya Mbak Amanda sudah mempersiapkan diri untuk dapat berkata secara baik dan juga sopan itu kepada ayah Mbak Amanda. Nah, nanti Mbak Amanda boleh meroleplay apa yang Ibu katakan dan nanti akan Mbak Amanda ikutkan. Nah, di sini
Mbak Amanda nanti boleh untuk memejamkan mata dulu ya Mbak Amanda. Nah, lalu nanti perkataan yang Ibu sampaikan, Ibu berikan itu boleh Mbak Amanda ulangi. Nah, Mbak Amanda roleplay ulang. Jadi supaya memang emosi Mbak Amanda ini tuh dapat keluar, dapat tidak Mbak Amanda pendam saja gitu loh. Karena kan memang di rumah juga pastinya kan Mbak Amanda selalu bertemu dengan orang tua. Nah, supaya di sini Mbak Amanda juga bisa lebih merefleksikan diri Mbak Amanda gitu dengan target-target yang ada di sekolah, target-target yang ada di perkuliahan, dengan juga tugas-tugas yang ada di rumah gitu, khususnya Mbak Amanda sebagai anak. Seperti itu Mbak Amanda. Apakah Mbak Amanda bersedia untuk melakukannya? Bersedia Ibu. Oke, coba baik kita mulai untuk perlahan-lahan ya Mbak Amanda. Nah, di sini Ibu akan berusaha untuk mengutarakan. Nanti boleh sebisa mungkin bila Mbak Amanda ingin mengutarakannya juga dengan unek-unek ataupun memang pemikiran yang ingin Mbak Amanda sampaikan kepada Papa, itu boleh sekali. Nah, di sini Mbak Amanda itu berusaha bilang sama Papa, "Pa, biasanya Mbak Amanda dipanggil apa sama Papa?" Kakak. Oh, dipanggilnya kakak ya. Oke. Pa, kakak ini capek dari pulang kuliah, dari pulang sekolah. Kakak ini mau istirahat dulu. Memang papa nggak tahu kegiatan kakak itu di sekolah gimana. Papa juga nggak nanya ke kakak gimana proses perkuliahan kakak, proses sekolah kakak itu gimana. Jadi papa berusaha ngertiin Amanda dulu ya, Pa. Papa berusaha untuk ngertiin kakak dulu, Pa, di sini, Pa. Kakak bakalan membantu papa gitu, tapi izinin kakak buat istirahat dulu, Pa. Sebentar aja kakak itu tidur, Pa. Buat papa itu ngasih waktu ke kakak untuk istirahat. Kakak kalau langsung papa suruh kayak gitu, nanti yang ada kakak ini capek, Pa, meledak-ledak. Nanti yang ada kakak ini marah sama papa. Papa berusaha untuk mengertiin kakak dulu ya, Pa. Iya, kakak bakalan membantu papa. Tapi izinkan kakak untuk istirahat terlebih dahulu, Pak. Karena memang kakak seharian ini udah ngerjain tugas-tugas juga, Pak, di kuliah, di sekolah. Juga kemarin kakak itu habis bantu-bantu guru, Pak, untuk menertibkan siswa. Dan itu berlangsung selama 3 hari, Pak. Dan dari pagi sampai siang, sampai pulang sekolah, itu masih menjadi tugas Mbak Amanda. Boleh Mbak Amanda praktekkan roleplay? Boleh Ibu. Oke, dicoba ya Mbak Amanda. Oke, boleh Mbak Amanda mulai. Bu, mohon maaf, boleh ditonton sedikit-sedikit Oke, ya Ibu? boleh. Ayo, boleh Ibu tuntun Mbak Ini Amanda. sambil menutup mata Ibu. Mbak Amanda ingin menutup mata atau membuka mata, diperbolehkan. Buka mata aja. Buka mata ya. Oke, berarti Mbak Amanda membayangkan bahwa di depan Mbak Amanda ini adalah sosok ayah Mbak Amanda. Seperti itu. Ayo Ibu bantu untuk berbicara ketika ayah Mbak Amanda itu menyuruh Mbak Amanda untuk membelikan sesuatu yang dimana itu kondisinya Mbak Amanda baru saja selesai dan belum duduk, baru sampai di pintu, tapi ayah sudah menyuruh Mbak Amanda untuk melaksanakan keinginannya. Papa, iya, kakak tahu papa butuh segera. Iya, Kak tahu Bapak butuh segera. Tapi kakak di sini capek banget, Pak. Kakak di sini capek banget, Pak. Papa memang nggak tahu kegiatan kakak di sekolah itu gimana. Papa memang nggak tahu kegiatan kakak di sekolah itu gimana. Papa juga nggak tahu kegiatan kakak di kuliah itu gimana. Papa juga nggak tahu kegiatan kakak di sekolah, kuliah itu gimana. Boleh nggak Papa ngertiin Manda sebagai kakak untuk istirahat dulu sebentar, Pak? Boleh nggak Papa ngertiin Manda sebagai kakak ini untuk istirahat sebentar aja, Pak? Supaya kakak bisa merefleksikan diri kakak, mengistirahatkan otak kakak sejenak. Karena kakak udah lelah seharian di sekolah sama di kampus. Supaya kakak bisa merefleksikan pikiran kakak dan istirahat sejenak karena kakak udah kelelahan seharian di kampus.
setelah itu kakak bakalan membantu papa untuk menuruti keinginan papa. Setelah itu kakak bakal menuruti keinginan papa untuk Membelikan sesuatu. sesuatu. Boleh nggak papa kakak istirahat dulu ya pak? Boleh nggak papa kakak istirahat dulu sebentar ya pak? Oke, nah sekarang bisakah Mbak Amanda role play kan tanpa bantuan ibu? Dicoba ya ibu. Iya, boleh. Pak, kakak capek, kakak mau istirahat sebentar. Kakak boleh istirahat sebentar ya Pak, buat mengistirahatkan pikiran kakak, badan kakak dulu. Nanti setelah udah membaik, udah mendingan capek dan pikirannya, nanti kakak beliin gitu. Pasti kakak beliin kok Pak gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, Mbak Amanda, apakah perasaannya ini sudah enak ketika mengatakan hal seperti itu kepada papa? Sudah sih Bu. Alhamdulillah sudah ya Mbak Amanda. Apakah nanti ketika papa menyuruh Mbak Amanda untuk melakukan sesuatu dan membelikan sesuatu, apakah Mbak Amanda akan langsung mengatakan seperti hal itu? Insya Allah ya Ibu. Oke, biasanya itu memang rentang waktunya itu setiap hari atau bagaimana Mbak Amanda untuk papa menyuruh Mbak Amanda itu? Setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Oke, setiap hari, setiap waktu, setiap jam ya ternyata Mbak Amanda ya. Iya Ibu. Nah, wajar berarti Mbak Amanda merasa kelelahan dan memang ada kalanya juga Mbak Amanda harus mengutarakan perasaan Mbak Amanda itu kepada ayah, dan sebisa mungkin memang ayah itu tahu perasaan Mbak Amanda itu lelah, capek, dan tidak apa-apa Mbak Amanda untuk memberitahu kepada ayah apa yang sudah Mbak Amanda lakukan supaya ayah itu mengerti. Walaupun memang pada kenyataannya ayah sangat sulit sekali ya untuk dapat mengerti Mbak Amanda ya. Tapi ini perlahan kita coba ya Mbak Amanda ya. Nanti bagaimana untuk kelanjutannya, boleh untuk Mbak Amanda juga bercerita kepada saya gitu, dan apakah ada perubahan-perubahan sekecil apapun perubahan itu harus dihargai ya Mbak Amanda. Nah Mbak Amanda juga sebisa mungkin untuk bisa berterus terang kepada ayah Mbak Amanda, jangan untuk dipendam. Dan juga memang kalau Mbak Amanda lelah itu bilang saja lelah gitu, dan bila Mbak Amanda sudah lelah itu memang bilang saja kepada ayah mau istirahat sebentar dulu, bilang ke papa mau istirahat sebentar, baru nanti ini kakak buat alarm buat nanti bantuin papa. Tapi ya sebisa mungkin Mbak Amanda mengistirahatkan diri Mbak Amanda terlebih dahulu. Iya. Nah, bagaimana perasaan Mbak Amanda setelah tadi role play untuk mengutarakan pendapat Mbak Amanda kepada ayah, bagaimana perasaannya? Udah lumayan mendingan sih ya Bu ya, udah agak lega dan udah tahu gimana cara mengatasi ketika saya lelah menghadapi beliau. Udah cukup sih Bu. Alhamdulillah ya Mbak Amanda. Apakah Mbak Amanda ingin sekali lagi untuk role play atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Alhamdulillah, baru sudah cukup ya Mbak Amanda. Iya. Nah, pada di lapangannya ya mungkin saja kan bisa tidak sesuai dengan apa yang Mbak Amanda inginkan gitu, tapi berusaha sebisa mungkin Mbak Amanda melakukan apa yang seharusnya memang Mbak Amanda katakan gitu kepada ayah. Nah, supaya tidak meledak-ledak seperti tadi Mbak Amanda bilang, saya ngegas ibu ketika memang saya sudah terlalu lelah. Nah, ditakutkan memang nanti terjadinya malah konflik berkepanjangan gitu. Jadi di sini Mbak Amanda bisa tahu apa yang Mbak Amanda ingin lakukan ketika memang ayah Mbak Amanda itu menyuruh pada saat yang tidak tepat gitu. Dan memang pada nanti prakteknya itu memang bisa jadi Mbak Amanda kan belum tahu nih respon ayah papa Mbak Amanda itu seperti apa, karena kan manusia bersifat dinamis ya Mbak Amanda. Nah Mbak Amanda juga harus menyiapkan diri Mbak Amanda. Nah jadi memang nanti kedepannya bila memang terjadi hal-hal yang dirasa Mbak Amanda itu tidak bisa untuk melanjutkannya kayak di rumah, ternyata nanti malah terjadi konflik yang lebih besar, itu Mbak Amanda boleh berkonsultasikan kepada ibu. Namun ketika nanti Mbak Amanda mendapatkan respon yang positif dari papa dan
Mbak Amanda dapat mengutarakan apa yang Mbak Amanda ingin utarakan kepada Papa, dan dapat dimengerti oleh Papa dan juga keberlangsungan di rumah. Itu berarti alhamdulillah Mbak Amanda sudah dapat menyelesaikan masalah Mbak Amanda secara mandiri, dan Mbak Amanda itu tidak perlu lagi untuk berkonsultasi ke ibu gitu Mbak Amanda. Jadi proses konselingnya nanti bila tidak terjadi hal yang di luar dugaan dan menimbulkan masalah besar, berarti Mbak Amanda itu sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah Mbak Amanda sendiri itu secara mandiri. Mbak Amanda itu tidak bergantungan kepada ibu sebagai konselornya. Seperti itu Mbak Amanda. Apakah ada ingin lagi yang ditanyakan oleh Mbak Amanda? Cukup sih Ibu. Alhamdulillah cukup ya Mbak Amanda. Bagaimana perasaan Mbak Amanda ketika melaksanakan konseling dengan ibu? Boleh Mbak Amanda ceritakan secara jujur Mbak Amanda? Yang pertama saya merasa dimengerti sih Ibu, karena kan selama ini saya kurang dimengerti sama Pak saya. Jadi saya merasa sedikit senang dan lega karena saya merasa ada yang mengerti keadaan saya gitu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Mbak Amanda, jangan merasa sendiri, jangan merasa bahwa Mbak Amanda ini tidak mampu untuk melewati hari-hari Mbak Amanda ya Mbak Amanda. Karena memang perjalanannya kan masih panjang. Mbak Amanda juga harus melaksanakan kuliah, PPG, dan itu prosesnya kan tidak sedikit. Karena nanti juga pasti dimungkinkan karena Mbak Amanda sudah melaksanakan profesi, pasti nanti akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan semoga ibu berharap lancar kuliahnya, di sekolahnya juga lancar, dapat mengerjakan tugas-tugasnya, tidak berkonflik dengan teman-teman, dan juga tidak berkonflik di sekolah ya Mbak Amanda. Amin Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Amanda. Nah, karena proses konseling kita juga Mbak Amanda sudah merasa cukup, apakah proses konseling kita bisa dapat diakhiri Mbak Amanda? Bisa Ibu. Alhamdulillah, dicukupkan ya Mbak Amanda. Baik, Ibu. Alhamdulillah, Ibu sangat berterima kasih Mbak Amanda sudah secara sukarela, secara jujur untuk mengutarakan perasaan Mbak Amanda kepada Ibu. Tenang saja, cerita ini akan Ibu keep di Ibu sendiri, tidak akan Ibu ceritakan ke orang lain. Dan kalaupun memang ada yang memiliki masalah sama seperti Mbak Amanda, itu tidak akan Ibu bandingkan, dan itu memang sudah menjadi kerahasiaan untuk ibu sendiri. Jadi Mbak Amanda tidak perlu merasa khawatir bila memang ada masalah dan ingin bercerita supaya dapat menyelesaikan sendiri, supaya tahu harus melakukan apa, itu boleh untuk bercerita ke ibu lagi. Yang penting ceritanya itu tidak di masalah yang sama, karena proses konseling kita ini kan sudah berjalan ya tadi Mbak Amanda, dan Mbak Amanda tahu Mbak Amanda harus melakukan apa gitu. Dan ibu harap bila nanti terdapat masalah yang sama ketika Mbak Amanda ceritakan tadi, itu Mbak Amanda dapat melaksanakannya itu secara mandiri. Maksudnya itu Mbak Amanda dapat menyelesaikannya itu secara mandiri. Nah, itu yang ibu harapkan, supaya Mbak Amanda itu memperoleh penyelesaian masalah sendiri yang dapat Mbak Amanda selesaikan. Seperti itu Mbak Amanda, dan ibu sangat berterima kasih atas kesukarelaan Mbak Amanda sudah jauh-jauh dari rumah, macet juga tadi ke sini. Semoga nanti di perjalanannya juga gak macet ya Mbak Amanda. Semoga perasaannya setelah dari sini lega, dan semoga nanti kedepannya dapat lebih membaik. Seperti itu Mbak Amanda. Boleh Ibu akhiri Mbak Amanda? Boleh Ibu. Iya, sudah dicukupkan Mbak Amanda? Sudah Ibu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Alhamdulillah, baik. Proses konseling kita dapat berakhir ya Mbak Amanda. Semoga nanti kedepannya Mbak Amanda dapat menyelesaikan masalah yang sama secara mandiri. Baik, alhamdulillah. Ibu tutup ya Mbak Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Mbak Amanda. Ini gimana, mau langsung pulang? Apa mau pergi dulu? Mau langsung pulang aja deh Ibu. Mau langsung pulang. Ya udah, berarti tadi kan naik gokar ya? Iya Ibu. Ya udah, nggak apa-apa, dipesan dulu gokarnya sambil Ibu temenin ke depan ya, boleh? Iya. Hati-hati ya Mbak Amanda ya. Iya, terima kasih.